masalah ketatanegaraan Oke, silakan, Pak. bukan masalah politiknya. Masalah itu isu pembubaran DPR. Oh, oke. Iya, sampai ke sana Pak isunya, sampai meminta DPR dibubarkan. Agar DPR bubar. Apa Saya tanggapan Bapak? ingin bicara agak serius. Itu terlalu berisiko dan mengada-ada kalau sampai minta DPR dibubarkan. Karena DPR itu adalah instrumen konstitusi, instrumen sebuah negara demokrasi. Itu. Saya sering mengatakan DPR kita ini buruk, partai kita buruk, tetapi jauh lebih baik kita mempunyai DPR yang buruk dan mempunyai partai yang jelek, becek, gitu, daripada tidak ada partai dan tidak ada DPR. Saya selalu mengatakan gitu. Kita kritik partai, kita kritik DPR, tapi jangan bicara pembubaran DPR. Karena suatu negara demokrasi itu bahaya kalau tidak ada DPR. Betapapun orang sudahlah percayakan kepada seorang penguasa yang bagus, itu tetap risikonya tetap ada. Karena kalau penguasa tanpa diimbangi DPR itu bisa sewenang-wenang. Kalau demokrasi ada DPR, seumpama buruk pun masih ada waktu untuk mengevaluasi melalui pemilu. Masih ada waktu kita untuk ngeritik, sehingga seimbang terus jalan. Saya mau mengingatkan ketika dulu Bung Karno pernah membubarkan DPR kan? Iya. MPR, DPR dan sebagainya. Begini, DPR memang partai politik dan DPR sejak dulu memang ngaco. Sejak dulu memang sejak ngaco? Dulu. Partai politik dan DPR? Iya. Jadi begini, saya masih teringat. Dulu ketika pertama kali tahun 1945, mari kita segera pemilu agar ada pemerintah yang legitimate, bukan ditunjuk oleh PPKI. Itu kan ada yang menuduh PPKI itu kan sementara lah, bentukan Jepang dan sebagainya. Ini bentukan rakyat lah ya kalau pemilu. Mari gitu kita ya. bentuk yang dipilih rakyat seperti janji Undang-Undang Dasar yang mengatakan dalam waktu 6 bulan diadakan pemilu. 6 bulan setelah Perang Asia Timur Raya. Sesudah 6 bulan sudah pemilu bentuk DPR, MPR dan DPA kan gitu janjinya. Mari kita pemilu. Lalu Bung Hatta ini yang kemudian dikuot oleh Bung Karno. Bung Hatta itu pada tanggal 3 November tahun 1945 juga mengatakan, hai rakyat, kita ini negara demokrasi, bentuklah partai sebanyak-banyaknya. Kita akan segera pemilu agar ini pemerintah ini diisi oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk secara sementara oleh pembentuk konstitusi. Itu Bung Hatta. Yaitu partai bermunculan kan. Nah, lalu pemilu 55 yang sangat demokratis menurut sejarah. Tapi kemudian terjadi perang politik yang menjurus ke perpecahan, ya kan? Sehingga Bung Karno kemudian mengeluarkan dekret presiden, membubarkan MPR, mengganti Undang-Undang Dasar secara sepihak. Itu kan melanggar konstitusi yang dilakukan oleh Bung Karno. Tapi pada waktu itu Bung Karno sebenarnya sudah mengatakan tahun 57 ada di buku yang sangat terkenal tuh Politik dan Hukum era 45 sampai 65 gitu, ditulis oleh Herbert Faith ya. Dia nulis Politik dan Hukum itu. Tahun 1957 Bung Karno sudah mengatakan, sekarang kita tidak butuh partai, mari kita kuburkan partai-partai karena partai-partai inilah yang merusak. Kata Bung Karno? Kata Bung Karno. Itu ada di buku itu masih tertulis. Sampai sekarang bukunya dibaca orang yang belajar buku. Kita kuburkan partai-partai. Kita bangun negara ini bersatu tanpa partai. Itu tahun 57. Nah sejak itu dia merancang gerakan sampai munculnya dekret. Karena di konstituante dan DPR juga ribut kan. Akhirnya MPR dibubarkan. Lalu sesudah itu apa yang terjadi? Orang pada waktu itu memang banyak yang mendukung Bung Karno. Pada waktu itu pelan tapi pasti karena DPR itu sudah dilumpuhkan, Bung Karno lalu menjadi cenderung dan mulai sewenang-wenang, ya kan, menahan Hamka, Lubis, ya Mohtar Lubis, macam-macam lah banyak yang ditahan di situ tanpa proses hukum. Pada waktu itu Bung Karno mendapat dukungan juga dari masyarakat, ini biar negara ndak kacau, dah percaya pada Bung Karno kan gitu. Tetapi setiap kekuasaan itu power tends to corrupt. Setiap kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Nah itu yang kemudian terjadi pada Bung Karno. Sehingga Bung Karno kemudian, Anda ingat, ada istilah penpres, penetapan presiden. Penetapan presiden itu adalah satu tindakan pembuatan hukum setingkat undang-undang dilakukan oleh Bung Karno tanpa minta persetujuan DPR. Karena kalau minta ke DPR ditolak kan, wah sudah saya buat sendiri aja. Bung Karno buat Dewan Nasional. Pokoknya undang-undang dibuat di situ, keluar penpres. Padahal parlemen ada waktu itu. Parlemen ada, tapi udah dilumpuhkan gitu. Rapat-rapatnya dari gubris gitu, memberi pertimbangan pertimbangan tentang APBN gitu, rame Bung Karno marah dan seterusnya. Nah itu yang kemudian menyebabkan Bung Karno jatuh. Nah oleh sebab itu saya berharap
apapun yang terpikir, kemarahan kita terhadap situasi buruknya tata kelola politik kita, korupsi di DPR, korupsi di pemerintahan, partai politik yang mandul dan sebagainya, itu jauh lebih bagus daripada kita membubarkan DPR dan parpol. Itu adalah dalil di dalam demokrasi. Oleh sebab itu, Mas Rizal, saya berharap, mari kita kritik terus nih, pemerintah, DPR, koruptor, kita suruh tangkap rame-rame, tapi jangan bicara DPR itu dibubarkan. Tapi itu Mahfud, instrumen konstitusi. Ya, saya mungkin ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para pendemo kemarin itu ekspresi kejengkelan, Pak. Ya. Ekspresi kekesalan. Karena nggak ada lagi kalimat yang tepat untuk mengatakan bahwa gua nggak bisa terima dengan lu begitu aja tapi dapat gaji sekian, tunjangan sekian, sehingga muncullah bubarkan DPR. Ya, kita pahami. Mungkin realistisnya adalah bagaimana membuat rasionalisasi sekaligus bagaimana meningkatkan kinerja DPR. Menurut Pak Mahfud, bagaimana? Iya, sekali lagi kita anggap itu sebagai ekspresi kejengkelan. Kalau di kalangan kaum terdidik itu ekspresi kejengkelan, nggak punya akibat apa-apa. Tapi di kalangan rakyat kecil nggak ngerti itu bahwa DPR itu penting apa. Betul-betul mereka berdiskusi gimana caranya bubarkan DPR. Hak kami dirampas. Kita repot, kita susah, kita sulit setiap hari itu begitu. Rakyat kecil. Tapi kalau kita itu anggap itu ekspresi. Oleh sebab itu jangan dilanjutkan ke pelembagaan, di proses pelembagaan bahwa DPR harus dibubarkan atau apa. Dari sudut konstruksi yuridisnya adanya DPR sekarang dan parpol sekarang itu bagus. Tinggal bagaimana implementasinya, kan selalu di situ masalah kita, di tingkat implementasi, karena struktur konsepnya itu sudah oke. Kalau mau disempurnakan ayo gitu, tapi jangan berpikir DPR nggak ada. Nah, terkait tadi pertanyaan bagaimana caranya, ini kan muncul dari soal tunjangan DPR ya, sudah pidato presiden. Iya, jadi gaji DPR yang sudah besar, lalu muncul tunjangan lagi 50 juta per bulan, sehingga lalu muncullah joget-joget di gedung MPR sana itu Pak, ya ketika masyarakat lagi susah, gitu ya, mendapatkan uang 100.000 di jalan aja susah, sebenarnya mereka wakil rakyatnya sampai senikmat itu yang membuat mereka mungkin. Kemarin aja masih ada orang gelandangan ya, orang bangbung gitu. Kalau dulu istilahnya bambung kan, yang nggak punya rumah. Itu ngais-ngais di tempat sampah tuh cari sisa-sisa makanan tahu yang masih digigit baru diambil masuk gitu. Masih banyak orang kayak gitu. Persis. Jadi benar kalau DPR kemudian banyak kritik karena taruhlah agak hedonis juga kan hidupnya mereka. Jadi kita harus maklumi rakyat. Tapi memang menurut saya sekarang nih gaji atau penghasilan DPR itu udah berlebihan ya. Nah, ini menarik. Udah berlebihan. Saya potong sedikit Pak. Bapak menyinggung soal gaji. Kemarin itu Fitra menyampaikan angka dikutip oleh beberapa media. Fitra itu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Mengeluarkan data bahwa berdasarkan perhitungan dia, gaji anggota DPR sebulan itu bisa mencapai 230 juta Pak. Sebulan 230 juta. Belum termasuk tunjangan nanti yang 50 juta. Kami punya data. Ini Pak, ini kita coba bikin grafisnya. Pagu gaji anggota DPR ini dari Fitra nih, sumbernya Seknas Fitra. Tahun 2023 pagunya itu 1,200 miliar lah. Lalu 575 anggota. Lalu tahun 2024 itu 1,189, itu 575 anggota. 2025 1,665, 62 miliar 580 anggota. Artinya jika di rata-rata pada 2025, setiap anggota DPR berpotensi menerima sekitar 2,8 miliar per tahun atau lebih dari 230 juta per bulan. Bagaimana Pak Mahfud melihat ini sebagai orang yang pernah menjadi anggota DPR dan menikmati juga tunjangan dan gaji itu? Menurut saya kalau memang ini cuma 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran lah. Karena ini mungkin uang bulanan untuk keluarga, untuk rumah dan sebagainya. Termasuk tunjangan-tunjangan. Tunjangan ya untuk keluarga. Di luar ini kan ada uang reses. Oh, uang reses ya. Waktu zaman saya itu uang reses itu 3 bulan sekali sudah 42 juta. Oh, 3 bulan sekali tahun 2004. Dapat lagi uang berkunjung ke konstituen. Dapat lagi setiap satu undang-undang, kalau Anda membahas satu undang-undang satu kepala itu 5 juta rupiah. Berapa undang-undang dalam satu tahun? Banyak, ini kecil banget, 230 juta itu apa? Itu kan yang rutin bulanan. Waktu zaman saya ya, gajinya resmi memang pada waktu itu 4,8 juta gaji pokok. Gaji pokok. Iya kan ada tunjangan jabatan, kemudian istri, transportasi, rumah dan sebagainya. Kita ada datanya Pak, coba kita lihat yang breakdown tunjangan-tunjangan gaji. Nah ini Pak ya, 4,2 gaji pokok, tapi ada tunjangan melekat, tunjangan istri dan suami, tunjangan anak, uang sidang paket. Kecil kan? Anda nggak tahu ada tunjangan itu tadi, tunjangan pembuatan undang-undang. Kalau Anda sebagai anggota DPR itu setiap membahas satu undang-undang berhak melakukan studi banding ke luar negeri. Berhak melakukan studi banding ke luar negeri? Berhak melakukan studi banding ke luar negeri. Saya cerita, waktu saya dulu menjadi anggota Pansus Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 10 tahun 2008. Itu saya pansusnya. Tapi sebelum
sebelum ini diundangkan, ini udah selesai, ketuanya Ferry Mursidan Bardan, saya pindah menjadi ketua MK. Sesudah saya jadi ketua MK, datang utusan dari DPR, Pak, Bapak milih kunjungan kerja studi banding kemana? Tentang apa? DPR, Pak, undang-undang. Undang-undangnya kan sudah selesai. Undang-undang sudah selesai. Ditawarkan untuk studi banding untuk apa? Enggak, ini kan hak, Pak. Saya bilang, saya coret, saya enggak mau. Dikasih honor saya juga enggak mau waktu itu. Saya sudah pindah di MK sekarang, saya bilang. Itu gede, Mas, uang, Mas. Uang ke luar negeri itu dolar. Sudah dapat bisnis, hotel, lalu uang sakunya itu gede juga. Belum lagi berbagai fasilitas selama perjalanan itu dinikmati ya. Tuh, saya dulu dapat tunjangan untuk nyewa rumah. Dulu kan dapat rumah tuh waktu saya anggota DPR. Dapat rumah di Kalibata. Kira-kira 6 bulan sebelum saya meninggalkan DPR itu direnovasi. Sehingga setiap orang disuruh meninggalkan rumah karena itu akan diberi uang sewa rumah sebulan 12 juta. Waktu itu? Ya, di tahun 2008. Untuk sisa 6 bulan mau direnovasi itu? Iya. Nah itu kalau sekarang sebulan 50 juta ya gede banget juga lah ya. Artinya per kenaikan kurs dolar atas rupiah dan sebagainya kan tidak sampai sebesar sebanyak itu ya. Tidak sampai 400% kan berarti dari 12 juta ke 50. Nah waktu itu. Jadi Mas ini 230 itu tuh yang rutin aja nih, tunjangan-tunjangan kan rutin nih. Ini kalau nggak salah masih ada tunjangan, selain tunjangan melekat ada lagi tunjangan lain Pak. Ini tunjangan kehormatan. Ada kehormatan. Komunikasi, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan anggaran, bantuan listrik dan telepon, asisten anggota, tunjangan perumahan, fasilitas kredit mobil, lalu biaya perjalanan Pak, uang harian daerah tingkat 1, uang harian daerah tingkat 2, uang representasi tingkat 1, uang representasi tingkat 2. Sebegitu banyaknya. Tapi ini semua menurut Pak Mahfud ini kecil sekali dibandingkan yang sesungguhnya. Dulu memang sudah begitu. Waktu zaman saya anggota DPR begitu. Itu sebabnya ketika saya dulu dari anggota DPR ke MK, saya kan harus laporan harta kekayaan. LHKPN. Sudah saya hitung, loh kok saya jadi kaya sekali, saya bilang. Saya kan enggak pernah lihat. Pak Mahfud kaget betulan. Kaget betul saya, Pak. Saya mau lapor ke KPK jadi takut. Dari mana nih harta saya kok banyak sekali? Ketika Anda lihat buku rekening tabungan Anda di situ? Iya, selama itu kan saya tidak pernah buka. Karena itu langsung di-store kan. Oh, oke. Nggak pernah ngitung jumlahnya, pokoknya masuk gitu langsung di-store oleh DPR. Dan Pak Mahfud menggunakan gaji dari variabel lain lah ya? Daripada saya diributkan oleh KPK, saya tanya ke DPR. Ini kok rekening saya banyak sekali? Wah memang begini Pak ini. Yang di-store ke rekening Bapak sekian, yang diterima langsung sekian. Itu memang segitu uang Bapak. Lalu saya ke MPR lagi. Dari MPR saya kan dulu jadi ketua tim sosialisasi 4 pilar. 4 pilar itu. Yang UUD, Pancasila, Negara Kesatuan Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah itu setiap bulan minimal 2 kali ke daerah, kadang ke luar negeri untuk ceramah undang-undang dasar yang baru itu. Itu paling tidak sesudah hotel dan sebagainya, paling tidak di dalam sekali kunjungan bersih 35 juta itu masuk ke rekening. Memang waktu itu, loh kok saya jadi banyak sekali uangnya. Akhirnya saya minta keterangan, ketika lapor ke KPK, uang saya sekarang banyak karena ini pendapatan sendiri dari DPR. Ketika saya nyatakan itu kan ada dimuat oleh media massa, Pak Mahfud kaget karena katanya banyak gajinya di DPR. Diberitakan oleh media? Diberitakan media. Lalu ada yang membaca? Dari teman saya dari DPR. Mahfud, kamu kok bilang gajimu besar? Saya ditegur oleh istri nih. Wah ini lucu nih. Istri saya tahunya cuma 4.800.000. Aduh. Ini jangan-jangan terjadi pada yang lain juga nih kalau kita membuka sebanyak ini. Oh gitu ya Pak? Iya. Waktunya KPK itu rame kan. Jadi menurut saya yang rasional untuk sekarang itu, apa yang pernah disampaikan oleh Kris Daya dalam sebulan kalau di rata-rata. Di dalam sebulan lebih dari 2 miliar. Jadi itu Kris Dayanti waktu itu nyatakan itu. Lalu dibungkam oleh DPR. Jangan bicara gitu kan, itu terus dia diam. Jadi memang nikmat dan kaya betul menjadi anggota DPR. Iya. Kalau korupsi itu masih kurang ajar sekali itu. Sudah banyak sekali gitu. Pertanyaan berikutnya, kan orang jadi melihat Pak, apa yang dilakukan? Kalau lihat fungsi-fungsi DPR kan, fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi